Halo, Assalamualaikum teman-teman pecinta kisah misteri dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah yang dibagikan oleh saudari kita yang bernama Lucy. Dia berasal dari salah satu kota di Kepulauan Riau. Hai, perkenalkan namaku Lucy. Aku seorang mahasiswi keperawatan semester 2. Aku berkuliah di sebuah universitas swasta di Kepulauan Riau. Kota kecil tapi padat akan penduduknya dan lengkap dengan berbagai suku, yang mana sebagian besar dari mereka adalah perantauan. Di sepanjang bahu jalan di sini banyak sekali kutemui pedagang-pedagang kaki lima yang berjualan beraneka makanan, yang mereka sajikan untuk memenuhi permintaan pelanggan yang sebagian besar peminatnya merupakan karyawan-karyawan pabrik yang enggan untuk memasak. Jadi, di sini aku akan menceritakan pengalaman pertamaku melihat jin, yang biasa dipergunakan sebagai penarik dan penglaris dagangan. Sebelumnya, aku tidak pernah mempelajari ilmu-ilmu semacam itu. Dan aku juga bukan seorang indigo seperti yang sedang ramai orang perbincangkan. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu, aku bisa merasakan bahkan melihat keberadaan mereka. Misalnya, dalam kondisiku yang sedang lelah, capek, lemas, atau sedang merasakan kesedihan yang mendalam. Jadi, di sini aku akan menceritakan pengalaman pertamaku melihat jin, yang biasa dipergunakan sebagai penarik dan penglaris dagangan. Sebelumnya, aku tidak pernah mempelajari ilmu-ilmu semacam itu. Dan aku juga bukan seorang indigo seperti yang sedang ramai orang perbincangkan. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu, aku bisa merasakan bahkan melihat keberadaan mereka. Misalnya, dalam kondisiku yang lelah, capek, lemas, atau sedang merasakan kesedihan yang mendalam. Entah dari mana aku memperoleh kemampuan seperti itu. Yang pasti, aku sering melihat penampakan makhluk halus. Tapi kalau untuk jin penglaris, baru sekali aku melihatnya. Pengalamanku ini bermula pada suatu waktu sore yang kebetulan saat itu juga sedang musim penghujan. Hujan rintik dari pagi membuat badanku sedikit meriang. Sepulang kuliah, badanku terasa lelah dan capek. Belum lagi rasa meriangku yang tak kunjung baikan. Dengan ogah-ogahan ku kendarai motor metikku. Ingin sekali rasanya aku cepat sampai di rumah. Dengan begitu, aku bisa langsung minum obat dan terus istirahat. Sambil berkendara, tiba-tiba perhatianku tertuju pada sebuah pedagang kaki lima yang sedang mangkal di tepi jalan. Pembelinya sungguh sangat ramai. Sebagian besar dari mereka adalah karyawan pabrik. Aku pun mulai memperlambat laju motorku dan kemudian mencari tahu dagangan apa yang dikerumuni begitu banyak orang tersebut. Dan ternyata cilok bakso kuah. Begitulah tulisan yang jelas terpampang. Wah, habis hujan begini pasti enak nih, makannya hangat dan pedas. Dengan begitu pasti badanku segera berkeringat dan terasa ringan tanpa harus minum obat, batinku. Seketika aku langsung mencari tempat untuk memarkir motorku. Aku yang masih penasaran ikut mengambil bagian dan bergabung dengan pembeli lain. Di sepanjang antrian, aroma kuah baksonya begitu kuat menusuk hidung. Kulihat pembeli yang terlebih dahulu menikmati pesanan bakso kuah mereka sambil duduk di bangku yang telah disediakan oleh penjual. Mejanya begitu penuh. Dari ujung ke ujung, tidak ada bangku yang kosong. Pembelinya saja begitu banyak. Pasti rasanya juga enak. Mungkin aku akan beli 2. Satu aku makan di sini dan satu lagi aku bungkus untuk makan di rumah nanti. Batinku kembali. Tanpa sadar beberapa kali aku menelan air ludahku. Satu persatu aku melihat pengunjung itu beranjak pergi. Mereka terlihat sangat menikmati dan puas dengan makanan yang mereka santap.
dagangan si penjual itu juga terlihat ludes. Mungkin cuma tinggal sekitar 5 porsi lagi. Setidaknya cukuplah untuk memenuhi pesananku. Bang, cilok bakso kuahnya 2 ya. 1 dibungkus dan 1 lagi makan di sini. Pedas semua ya, kataku. Oh iya Neng, untung masih ada. Biasanya sudah habis dari tadi Neng. Apalagi habis hujan begini. Jawab ramah penjual itu sambil menyiapkan pesananku. Beberapa orang setelahku terlihat kecewa dan pergi dengan tangan kosong karena kehabisan. Setelah pesananku disiapkan, aku segera mengambil bangku untuk duduk dan menikmatinya. Setelah beberapa saat, kulihat bangku di sekelilingku tidak ada lagi satu orang pun yang tersisa. Di sana, hanya tinggal aku dan penjual itu yang sedang sibuk membereskan tempatnya. cilok baksonya terasa nikmat, gurih. Kuah dagingnya juga begitu terasa. Pantas saja laris. Tahu begini, aku pesen saja lebih banyak. Besok aku kesini lagi ah. Sekalian ku ajak teman kampusku untuk nongkrong di sini. Batinku. Saking begitu asyiknya makan, tak terasa sampai kuahnya ikut ludes aku seruput. Tiba-tiba aku dikejutkan oleh suara seekor anak ayam yang menciap. Anak ayam itu terlihat mengelilingi gerobak si penjual tersebut. Sambil mematuk-matuk butiran-butiran beras yang sengaja telah disebar sebelumnya. Aneh, kok ada anak ayam ya mager-mager begini? Cuma seekor lagi. Induknya mana? Lagian dari mana beras-beras itu berasal? Kok cuma di sekeliling gerobak abang itu? Kataku dalam hati. Bang, itu ayam peliharaannya ya? Tanyaku. Seketika penjual itu berubah panik. Tidak Neng. Entah ayam siapa ini yang lepas. Yang jelas bukan ayam saya. Jawabnya dengan gugup. Kulihat anak ayam itu masih mematuk-matuk beras di sekeliling gerobak pedagang tersebut. Warnanya terlihat putih kekuningan. Sekilas, tidak ada yang berbeda dengan anak ayam pada umumnya. Bang, ini anak ayamnya aku ambil saja ya. Biar nanti aku yang pelihara di rumah. Tanyaku. Terserah Neng saja. Saya tidak ikut-ikut. Yang penting itu bukan ayam saya. Sudah ya Neng, saya balik dulu. Soalnya saya harus mempersiapkan buat dagangan besok. Jawabnya dengan gelagat yang aneh dan buru-buru beranjak dari tempat itu. Namun, aku sama sekali tidak peduli akan hal tersebut. Dan terus berusaha menangkap anak ayam yang berwarna putih kekuningan itu. Aku terus mengejar anak ayam itu. Dan tanpa aku sadari, aku seperti digiring ke sebuah kebun yang tak jauh dari gerobak pedagang itu. Anak ayam itu duduk sambil terus menciap, seakan-akan membiarkan dirinya tertangkap olehku. Nah, kena kamu sekarang. Mau lari kemana lagi kamu? Dengan sigap, tanganku berhasil menyambar anak ayam tersebut. Sejenak anak ayam itu menatapku dan tersenyum tipis kepadaku. Nyaliku seakan menciut melihat peristiwa yang tak lazim itu. Seiring genggamanku yang melemah, anak ayam itu pun terlepas. Aku berusaha mencari di sekelilingku. Namun, anak ayam itu tidak juga berhasil aku temukan. Suaranya masih terdengar nyaring, tapi wujudnya tak lagi terlihat karena hari yang sudah gelap. Aku terus berusaha memanggilnya. Tiba-tiba,
terdengar suara perempuan cekikikan. Seketika bulu tengkukku menebal. Tampak di sana sesosok wanita misterius berbaju lusuh telah duduk di salah satu dahan pohon sambil menyisir rambutnya dengan jari. Kenapa mencariku? Aku cantik tidak? Sosok itu terlihat sangat mengerikan. Wajahnya hancur dan terus-menerus mengeluarkan darah bercampur nanah. Rambutnya yang panjang menjuntai tebal mirip seperti ijuk. Seketika aku berlari ketakutan. Tawa perempuan itu terus menggema seakan mengikutiku. Sesampainya di rumah, aku pun menceritakan semua kejadian yang kualami kepada ayahku. Aku juga menunjukkan cilok bakso kuah yang baru saja kubeli. Kemudian ayah menyuruhku membaca doa sebelum aku memakannya. Dan benar saja, sesuatu yang aneh pun terjadi. Makanan yang kubeli mendadak basi, padahal baru saja aku beli. Keesokan harinya di waktu yang sama, aku diminta ayahku untuk menunjukkan tempat tersebut. Kami pun berhenti dari kejauhan. Tampak beberapa kali ayahku berkumand-kamit membaca doa. Setelah beberapa saat, aku disuruhnya membeli seporsi makanan itu. Belum sampai di tempat itu, tiba-tiba langkahku terhenti. Setelah melihat sosok yang kutemui semalam. Rambutnya yang terjuntai masuk ke dalam dandang cilok bakso kuah itu. Sosok itu juga terlihat membasuh wajahnya yang hancur dengan kedua tangannya. Perutku terasa mual ketika melihat darah bercampur serpihan-serpihan daging wajahnya mulai gugur masuk ke dalam kuah di dalam dandang itu. Pemandangan yang lain pun juga kulihat pada makanan yang disantap oleh para pengunjung itu. Kuah makanan yang mereka santap berwarna merah kental, bukan oleh saus, tapi oleh darah dan cairan kental yang berasal dari wajah sosok tersebut. Mulai saat itu, aku tidak pernah lagi membeli makanan seperti itu. Aku lebih baik memasaknya sendiri supaya lebih higienis. Setiap kali aku melewati tempat itu, dagangannya selalu ramai oleh pembeli. Dan herannya, mereka begitu lahap menyantap makanan tersebut seperti terhipnotis. Sampai sekarang, pedagang cilok kuah bakso itu masih berjualan dan semakin bertambah ramai pembeli. Namun yang kulihat sekarang bukan lagi pemiliknya yang waktu itu, melainkan karyawannya, ada sekitar 4 orang. Menurut kabar, pemiliknya membuka lagi beberapa gerai di beberapa tempat dengan masih jualan yang sama. Inilah pengalamanku melihat jin penglaris. Dan semoga dapat menjadi pelajaran bagi teman-teman untuk lebih berhati-hati lagi. Sekian, terima kasih. Baiklah teman-teman, sekian dulu kisah misteri hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia mendengarkan kisah yang kami bagikan. Semoga teman-teman mendapat pelajaran berharga dan nilai positif dalam kisah ini. Untuk kisah-kisah misteri lainnya, silakan pantengin terus channel ini ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, comment, and share-nya. Agar kami makin semangat lagi untuk membagikan berbagai kisah, pengalaman, dan kejadian horor yang penuh dengan misteri yang benar adanya dari berbagai narasumber. Jika teman-teman sedang mendengarkan kisah ini, pastikan lampu menyala dan tidak dalam keadaan sendiri. Karena bisa jadi Anda tidak sendiri. Terima kasih. Salam keramat satu nyali tanpa jasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.